Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Fariguchi dengan NIM 23500311125. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mendesain suatu gedung menggunakan software SAP 2000. Kita di sini sudah diberikan studi kasus, yaitu kita mendesain gedung 3 lantai yang difungsikan sebagai perkantoran yang lokasinya di Bandung. Di sini sudah diberitahu juga untuk dimensi bangunannya, untuk arah X dan arah Y. Dan di sini juga sudah diberitahu bahwasanya nanti bakal ada tulangan kolom anak ya. Balok anak, sorry. Ada balok anak yang berwarna pink ini. Jadi nanti kita bakal mencoba langsung di subnya ya. Sini ada deskripsi atau kriteria desainnya, deskripsi bangunan, jenis struktur bertulang, jumlah lantainya 3 lantai. Lalu ada material strukturnya, kita menggunakan kuat tekan beton atau FC frame yaitu 25 MPa untuk balok dan plat dan 30 MPa untuk kolom. Kemudian ada baja tulangan yaitu dengan modulusnya 200.000 MPa, lalu FP itu tulangan lelehnya 420 MPa. Ini SN yang kita gunakan. Kita coba saja ke softwarenya. Begini tampilan awalnya. Kita langsung di sini saja klik new model, lalu kita pilih yang 3D frame. Di sini ada yang harus kita inputkan terlebih dahulu. Ini tujuan kita di sini adalah untuk membuat garis grid dulu. Awal dulu ya, kita inputkan di sini 4, sini 5, sini 6, sini 3, di sini 2 dan sini 3. Oke, nah sudah jadi, tapi masih belum seperti yang kita inginkan ya, seperti sudah dikasih tadi di awal. Di gridnya masih belum sama, maka kita akan atur dulu gridnya, kita modify, lalu kita spacing dulu. Jangan lupa untuk arah X, kita inputkan dulu arah X. Tadi dimensi di arah X itu yang pertama 6,9, lalu 4,7, pokoknya 0. Kemudian untuk arah Y yang pertama itu 3,8, lalu 5,7 dan 2,8. Jangan lupa untuk di glue to grid line ya, kita nyalakan, kita checklist, lalu setelah itu kita oke. Nah sekarang kita sudah punya grid awal seperti pada studi kasus tadi. Sekarang setelah kita membuat si gridnya atau denahnya, kita bakal mendefinisikan untuk terlebih dahulu. Itu kita pergi ke define, lalu kita klik material, lalu kita ini aja karena tadi sebelumnya saya sudah coba, jadi kita langsung add copy of material dulu. Oke. Nah tadi kita sudah lihat gitu untuk material di beton ya, ada yang menggunakan 30 MPa dan mutunya ada yang menggunakan 25 MPa. 30 MPa untuk kolom dan 25 MPa untuk balok dan plat ya. Sekarang kita bakal mendefinisikan dulu mutunya. Kita pertama untuk yang balok terlebih dahulu yaitu 30 MPa. Sininya sudah benar konkret. Satuannya di sini juga sudah benar ya. Satuan ini bukan ini ternyata. Ini untuk satuannya. Dan untuk menghitung modulus elastisitas sudah diberi tadi rumusnya, yaitu 4700 akar FC frame yang kita punya itu adalah 30, maka 4700 akar 30. Sialnya
234,52,9,57,64. Oke, di sininya kita ganti untuk FC frame-nya kita 30 FC frame. Lalu setelah ini kita oke saja. Oke, kemudian kita add copy of materials kembali. Tadi kita baru menghitung yang 30, sekarang kita menghitung yang 25. PA. Sorry. Untuk FC frame yang 25, maka rumusnya itu adalah 4700 akar 4700 akar FC frame, berarti 4700 akar 25 ya, kurang lebih itu hasilnya segini. Kita inputkan di sini yaitu mutunya atau FC frame-nya 25. Sudah benar, oke. Kemudian yang kita belum inputkan yaitu karena kita mendesain gedung balok tulangan, kita maka ke sini kita rebar dan kita gunakan ASTM A615/60. Kita klik yang ini, lalu kita oke. Kemudian kita modify. Kita ganti namanya dulu yaitu BJTS 420. Ini adalah FV-nya, tulangan alehnya. Modulusnya kita ganti 200.000. Untuk FV-nya sudah diberitahu 420. Di sini juga 420, lalu di sininya untuk FU dengan FY 420 adalah 525. Nah, di sini pun 525. Oke, kita klik OK saja. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan yaitu mendefinisikan penampangnya. Kita langsung ke define kembali, kita ke select, lalu ke frame section. Nah, di sini kita add new property aja. Bisa. Ya, langsung saja dimodify itu ya sudah. Ini kita salah ya, udah property saja. Di sini kita add new property. Kita cari yang baru, lalu kita di sini karena kita ingin membuat penampang, maka kita konkretnya di sini kita rectangle. Lalu ada 3 jenis balok. Jadi kita sekarang bakal membuat balok terlebih dahulu, mendefinisikan balok terlebih dahulu. Karena tadi di awal telah saya singgung untuk yang bakal kita buat nanti itu ada terkait balok anak, balok induk, dan balok lainnya gitu. Nah, maka ada beberapa jenis balok yang harus kita buat dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama balok dengan ukuran 25/45. Oke. Sekarang kita ganti untuk mutunya itu 25 MPa. Dan di sini kita masukkan inputkannya, dipnya harus sama dengan ini, maka dipnya adalah 45 dan widthnya 0,25. Ini 25 ya. Oke, lalu kita ke sini. Karena kita akan membuat balok, maka kita pilih beam di sini. Kita klik OK, lalu kita di sini kita ganti di sini dengan angka 0,35. 0,35 sudah. Kita klik OK. Ini baru satu balok. Ya, sudah. Langsung saja kita add copy of property ya. Nah, di sini sekarang kita membuat balok yang ukurannya berbeda kembali, yaitu ukuran 25/50. Kita masukkan kembali, ini sudah benar MPa-nya mutunya, berarti di sininya 50, dipnya. Lalu untuk ini sudah benar 25.
Sini sudah benar BIM, lalu di sini 25 dan di sini sudah benar juga. Kita klik OK saja. Kemudian terakhir kita bakal membuat balok induk ya. Ukurannya cukup sangat besar. Itu 30 kali 60. Sama. Kita ganti dipnya 30 dan dipnya 60. Kita klik OK. Nah, ada satu yang harus kita buat kembali, yaitu kolom. Ada kolom yang harus kita buat, maka dari itu kita buat kembali untuk kolomnya. Ini kita beri nama kolom dengan ukurannya, yaitu ukuran kolom yang kita gunakan adalah 40 kali 40. Ininya kita menggunakan yang 30 MPa karena tadi di awal dijelaskan bahwasannya untuk kolom FC frame-nya itu 30 dan untuk balok dan plat itu FC frame-nya 25. Maka kita ganti 30. Sekarang kita atur dip dan width-nya. Nah, di sini karena kita akan membuat kolom, jadi di sini sudah benar kolom. Kita OK saja. Oke, lalu Oke, sekarang kita sudah berhasil mendefinisikan mutu dan penampangnya. Sekarang kita bakal mengimplementasikan gitu ya, dari grid ini menjadi definisi penampang yang tadi kita bikin gitu, dimasukkan ke dalam grid ini. Nah, sebelum itu kita mungkin option dulu ini ganti displaynya supaya lebih terlihat. Kita ganti backgroundnya menjadi warna putih, teksnya menjadi warna hitam, grid linesnya menjadi warna oke. Kita klik OK saja. Jadi ini adalah elevasi nolnya, kemudian ini lantai 1, ini elevasi 4, lantai 1, lantai 2, lantai 3 untuk di elevasi 12. Di sini kita bisa melihat elevasinya. Nah, apa yang harus kita lakukan kembali gitu? Sekarang kita bakal membuat, masih tetap sama gitu ya, membuat grid ini atau denah ini sama seperti studi kasus yang diberikan tadi di awal gitu. Di studi kasus di awal kita lihat di sini. Bentar. Sorry. Nah, di sini kita lihatnya, di sini ada apa? Di sini ada toilet dan di sini ada tangga gitu. Maka di sini bisa kita sebut void gitu ya. Lubang void itu untuk tangga biasanya. Nah, maka itu kita melihat kita di sini harusnya berarti kita apa ya? Menyediakan ruang untuk toilet tadi seperti di gambar. Kita ke edit, replika, kita arah X karena kita mau membuat ke kanan ya. Kita satu di sini, kita masukkan satunya maksudnya meter gitu ya, 1 meter, arah X berarti ke kanan. Nah, kita jadi ini untuk toilet dan satu lagi untuk sebelahnya kita masih sama, tapi yang menjadi beda adalah kita tambahkan angka negatif karena jika ke kanan positif maka ke kiri negatif. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi di awal saya bilang bahwasannya kita harus membuat untuk balok anak gitu. Nah, kita sekarang bakal mencoba untuk membuat balok anaknya terlebih dahulu. Baik, kita ini ubah menjadi kita kesini ya, cara membuat balok anak
ke quick draw secondary bin. Nah, kita ganti 1 di sini ya. Ini arah ya sama aja sebenarnya. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Ini untuk balok anaknya di sini. Lalu kita klik kembali. Sekarang kita menggunakan arah X. Nah, di sini kita sudah membuat si balok anaknya. Yang jadi masalah adalah balok anak ini dan balok anak ini dan balok anak ini tuh belum menyatu, belum seperti ini gitu. Nah, jadi yang kita harus lakukan sekarang itu adalah menyatukan dulu terlebih dahulu balok anaknya. Kita pergi ke edit line, lalu join frame. Yang ini pun sama. Kita join frame. Sudah membuat balok anak ya, tapi kita belum ke lantai 2 dan 3 nya belum seperti ini, masih seperti ini dan masih seperti ini. Dari itu kita akan kopikan saja untuk mempermudah ya balok anak ini ke atas. Caranya seperti kita kopikan, kita ke edit, kita select yang mau kita copy seperti ini, lalu kita saya ke edit, kita pergi ke replika 0. Sekarang kita kalau ke arah kita itu berarti arah Z ya, berarti kita masukkan 4 karena elevasi ke atasnya itu 4 dan ada 2 lantai di atasnya, maka kita masukkan itu. Nah, sudah, sekarang kita lihat. Nah, sudah di lantai 2 dan 3 sudah memiliki balok anak. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah memasukkan atau menginput gitu ya, yang mana yang akan menjadi balok induk, balok anak, dan kita gunakan identifikasi mutu tadi yang sudah kita buat ya. Sekarang caranya kita select dulu untuk balok induk. Berarti balok induk kita lihat di gambar sini, ini yang merah adalah balok induk, yang ini adalah balok anak. Dan yang hijau ini bentangnya itu masih tidak terlalu panjang sepanjang balok induk itu, makanya ukuran dimensinya itu jauh lebih kecil dibanding balok induk. Nah, sekarang kita lihat, kita select dulu untuk balok induk, kita coba dulu. Nah, ini berarti ini kan balok induk karena bentangnya cukup panjang gitu. Nah, kita langsung masukkan assign, langsung frame section, lalu kita klik yang ini, ukuran paling besar itu balok induk 30x60, kita klik OK. Nah, lalu sudah masuk. Ini langsung masuk karena tadi saya sudah mencoba dulu ya, jadi langsung terinput kan. Tapi kita coba lagi ya. Ini kita sekarang input untuk balok anaknya. Ini adalah balok anak. Ini balok anak. Ini masih balok anak. Balok anak. Sama selesai. Lalu ke frame section dan kita pilih yang balok 25x45. Oke. Nah, ini sudah terganti. Kemudian tadi ada yang berwarna hijau, yang saya sebut tuh karena bentangnya tidak terlalu panjang, maka dia bisa menggunakan dimensi kolom yang tidak sebesar balok induk untuk menjadi bangunan lebih ekonomis juga. Nah, di sini adalah untuk balok yang berukuran, kita desain lagi 25x50. Nah, sudah sudah seperti ini. Sudah masuk, ini baru di lantai 1, kita coba ke lantai 2, masih caranya masih sama. Kita mulai sekarang dari balok anak. Nah, balok anak kita ke assign, ke frame section, lalu kita pilih yang 25x45 ya. Nah, oke. Kita sudah, sekarang kita ke balok induk. Balok induk ini
ini. Lalu kita ke assign kembali frame, lalu ke 30x60. Sip. Dan satu lagi ini adalah untuk yang bentangnya tidak terlalu panjang. Sip. Assign frame lalu ke 25x50. Sip. Sekarang sudah, kita ke lantai terakhir, yaitu kembali masih sama. Assign frame section, lalu kita klik yang 25x45. Sama juga untuk yang balok induk. Assign frame section, lalu kita klik yang 30x60. Kemudian untuk ini kita satu lagi ya. Assign kembali frame 50. Nah, sekarang kita sudah punya untuk sudah dimasukkan untuk definisi terkait penampang. Kalau sudah kita masukkan, ini adalah penampakan untuk arah X, Y, dan kita lihat untuk arah Z, arah 3D maksudnya seperti ini. Untuk arah 3D-nya. Kemudian setelah ini kita bakal membuat lantai. Sekarang kita ke display dulu ya, ke sini. Lalu kita nyalakan section, lalu fill object. Oke. Sekarang kita bakal membuat si plat lantai ini. Kita mulai dari lantai bawah dulu, seperti ini. Sorry. Kita buat dari sini ini ke sini. Jadi kita harus membuatnya per satu kotak seperti ini. Sama ke sini. Ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kopikannya. Kita lihat seperti ini, lebih rapih. Nah, seperti ini. Lalu kita copy saja seperti biasa, kita ke edit, replika. Lalu ini sudah benar 4. Kita lihat, sudah kita lihat 3D-nya. Nah, seperti ini ya untuk si plat lantainya. Nah, sekarang kita bakal menginputkan, kalau tadi kita sudah menginputkan si baloknya, sekarang kita bakal menginput kolomnya. Baik, kita inputkan kolom di sini. Kita menggunakan arah XZ ya. Ini arah XZ. Ya, kita select seperti biasa. Ini sama, kita ke assign frame section. Nah, kita menggunakan kolom 40x40. Kita oke di sini. Nah, kita sudah input, kita lalu ke lantai 2
masih sama seperti ini. Kita ke assign frame, kita pilih kolom 40 kali 40. Masih ada 10 lantai lagi, kita inputkan kembali assign. Ini masih ada yang belum, masih ada belum. Kita masukkan assign frame 8 kolom 40 kali 40 untuk lantai 2 sama. Lantai 3 juga kita sama. Kita assign frame 10 kali 40. Ini semua. Nah, ini sudah kita inputkan, kita berhasil inputkan untuk kolom dan baloknya. Sekarang tahap selanjutnya yang harus kita buat yaitu menginputkan diafragma ya. Definisi diafragma kita select, kita arahin dulu. Kita select semua lantai. Ini cukup. Select semuanya. Kita select juga. Sekarang kita pergi ke define, lalu kita ke join sini. Nah, kita ganti ke diafragma. Ini oke, diafragma 1. Nah, sekarang kita assign kembali. Kita masukkan diafragmanya ke dalam sini. Sebelum kita masukkan, kita buat dulu perletakannya. Kita kembali ke lantai dasar dulu. Karena tadi diafragmanya sudah kita buat. Kita masukkan dulu perletakannya. Kita ke lantai dasar. Lalu assign join, assign join, sorry bukan ini. Ini. Kita pilih jepit ya. Oke. 3D. Nah, ini sudah berhasil untuk penampangnya, sudah menjadi jepit. Kita lihat di arah sini. Nah, sudah terlihat untuk penampangnya. Ini pun sudah terlihat untuk penampangnya. Lalu kita kembali memasukkan diafragma ya. Kita ini ke lantai 1. Kita select saja semuanya. Biar kita select, kita join, masukkan diafragma ya. Sudah, kita ke assign, lalu ke join, kita yang constraint, lalu kita masukkan diafragma. Kita klik. Oke, nah lalu akan muncul setelah kita masukkan diafragma itu titik-titik seperti ini, warna hijau. Kita lihat 3D-nya seperti ini. Untuk 3D. Sepertinya ada yang ini, bentar. Kembali ke ini, ke lantai dasar. Sepertinya ada yang keliru. Oke, kita ganti dulu. Kita ke
struktur oke. Sip. Kita ke selanjutnya yang jepit. Sudah bakal seperti ini tampilannya. Nah, sudah berhasil untuk memasukkan permodelan dan definisi-definisi materialnya. Untuk video untuk tugas aptek pertama mendesain gedung menggunakan software SAP 2000 dicukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.